Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ablangi Firmansyah, nomor absen 25 dari kelas 12 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan teknik pola penyerangan dan pertahanan dalam permainan sepak bola. Silakan menyaksikan. Pola penyerangan dalam sepak bola. Pola penyerangan di sepak bola merupakan strategi yang disusun untuk menyerang daerah pihak lawan dan memasukkan bola ke gawang lawan agar tercipta sebuah poin atau angka. Pola penyerangan ini memiliki tujuan agar terjadi sebuah gol dalam jumlah yang banyak, sehingga permainan sepak bola dapat dimenangkan. Pola penyerangan dalam sepak bola akan berjalan dengan baik apabila daya tahan tubuh atau stamina setiap pemain prima dan kuat. Namun tidak hanya itu saja, ada pula faktor penunjang lain seperti penguasaan teknik, pengontrolan bola, dan kerjasama tim. Pola penyerangan sepak bola harus disusun secara matang agar lawan mendapatkan tekanan, sehingga baris pertahanan lawan menjadi kacau dan memudahkan untuk mencetak gol. Pola penyerangan dalam permainan sepak bola terdapat beberapa formasi yang dapat menunjang sebuah serangan yang akan dilakukan. Berikut beberapa formasi dalam pola penyerangan sepak bola. 1. Formasi 4-3-3. Formasi ini banyak dipakai oleh para klub sepak bola karena efisiensinya dalam bertahan maupun menyerang. Formasi pola penyerangan sepak bola ini terdiri dari 4 pemain back, 3 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. 2. Formasi 4-2-4. Formasi ini terdiri dari 4 pemain back, 2 pemain gelandang, dan 4 pemain penyerang. Di bagian belakang terdapat 2 poros salang, 1 back kanan dan 1 back kiri. Di bagian tengah terdapat 1 gelandang kiri dan 1 gelandang kanan. Dan di bagian depan terdapat 4 penyerang, yaitu 2 penyerang tengah, 1 sayap kiri, 1 sayap kanan. Salah satu negara yang berhasil menggunakan formasi 4-2-4 adalah Brazil. Mereka menggunakan formasi ini dalam Piala Dunia 1958 dan 1962. Dengan formasi tersebut, mereka meraih juara dunia 2 kali berturut-turut. Adapun beberapa pola penyerangan sepak bola yang lainnya, yaitu yang ketiga, pola dalam melakukan gerakan tersusun. Setiap pemain melakukan gerakan yang sudah tersusun dengan posisinya masing-masing. Inilah dia yang dimaksudkan dengan gerakan tersusun. Jadi dalam pola ini, setiap pemain tidak boleh keluar dari posisinya masing-masing, atau yang biasa kita sebut dengan free role play. Sistem ini berlaku untuk posisi setiap pemain. Posisi tersebut misalnya sayap kanan, sayap kiri, back, dan sebagainya. Persiapan formasi yang matang dan baik akan memberikan hasil yang memuaskan. Berikut ini adalah contoh pola penyerangan gerakan tersusun. Mohon maaf sebelumnya, saya di sini menggunakan video game sepak bola sebagai cuplikannya. Keempat, pola menghadapi pertahanan yang rapat. Sebuah tim lawan yang memiliki pertahanan yang kokoh dan rapat tentunya akan membuat kita susah dalam melewatinya. Untuk menghadapi pertahanan ini, maka pola penyerangan yang dilakukan adalah dengan melakukan operan langsung dan operan bola panjang atau memancing para lawan keluar dari barisan pertahanan yang disebut dengan wall pass. Cara untuk bisa mengelabuinya adalah dengan memanfaatkan pemain sayap kanan dan kiri, misalnya melalui umpan crossing, sehingga pertahanan lawan menjadi kacau dan berantakan. Nah, berikut ini adalah contoh pola penyerangan untuk pertahanan yang rapat. Kelima, pola dalam mencari ruang kosong. Tentunya para pemain harus pandai dalam mencari ruang kosong agar bisa menerobos dan melewati pemain lawan. Tujuannya agar melancarkan penyerangan dan bisa mendapatkan tendangan terobosan yang dapat memudahkan striker menendang bola lebih dekat dengan gawang. Dan untuk melakukan teknik ini, kita harus dapat memancing pemain lawan untuk keluar dari zonanya, sehingga membuka peluang lini depan untuk membangun serangan. Namun kita juga harus pintar memahami kelemahan dari pemain lawan. Berikut ini adalah contoh penyerangan pola mencari ruang kosong. Pembahasan selanjutnya adalah pola pertahanan dalam sepak bola. Pola pertahanan dalam sepak bola merupakan sebuah strategi yang disusun secara matang agar daerah sendiri dapat terjaga dan tidak kebobolan lawan. Pola pertahanan dalam permainan sepak bola bertujuan untuk mempertahankan daerah agar tidak mudah diterobos lawan, menjaga agar gawang tidak kemasukan bola, dan untuk mengambil bola dari pemain lawan. Teknik bertahan tersebut dapat berjalan dengan baik apabila tekanan lawan dapat diminimalisir, dan dibutuhkan penguasaan teknik serta yang terpenting adalah kerjasama antar sesama pemain. Pola pertahanan dalam permainan sepak bola terdapat beberapa formasi yang dapat menunjang sebuah pertahanan yang akan dilakukan. Berikut beberapa formasi dalam pola pertahanan sepak bola.
1. Formasi 4-3-3. Secara garis besar, pola pertahanan 4-3-3 bisa dibilang cukup efektif karena terdapat 4 pemain belakang yang bertugas menjaga area gawang. 3 pemain tengah pun turut serta menambah fleksibilitas ketika hendak melakukan serangan balasan atau counter attack. 2. Formasi 4-4-2. Formasi pola pertahanan sepak bola ini menggunakan 4 pemain back, 4 pemain gelandang, dan 2 pemain penyerang. Di bagian belakang formasi terdapat pemain yang bertugas sebagai bek kanan, stopper, bek kiri, dan libero. Formasi ini juga menempatkan gelandang bertahan, gelandang serang, sayap kanan, dan sayap kiri di bagian tengah. Kemudian di bagian depan terdapat 2 pemain penyerang. Adapun beberapa pola pertahanan sepak bola yang lainnya, yaitu yang ketiga, pola pertahanan 1 lawan 1 atau man to man. Sesuai dengan namanya man to man, setiap pemain harus menjaga satu pemain lawan. Dalam kondisi apapun, ia tetap harus menjaga lawan tersebut, baik sedang membawa bola ataupun saat kosong, tidak membawa bola. Maka setiap pemain harus terus dijaga dengan ketat, sehingga pergerakannya terkunci. Jangan sampai memberikan keleluasaan pada lawan dan bebas dari pertahananmu. Lawan tidak menjadi tugasnya lagi pada saat dia sudah lolos dan terbebas dari pertahananmu, atau penyerang lawan keluar dari area yang dijaga. Meskipun salah satu pemain lawan sudah lolos dari penjagaanmu, tetapi tetap waspada pada kemungkinan adanya musuh lain yang datang ke area pertahanan tim. Berikut ini adalah cuplikan contoh pola pertahanan man to man. Keempat, pola pertahanan atau zone marking. Selanjutnya terdapat pola pertahanan dalam permainan sepak bola berupa zone marking. Pola pertahanan area merupakan pola pertahanan sepak bola yang dilakukan dengan membuat formasi di dalam area sendiri. Pola pertahanan ini menggunakan prinsip penunjang agar dapat mempertahankan area sendiri. Prinsip pertahanan sepak bola tersebut berupa pengamanan daerah pertahanan dari serangan lawan, membutuhkan kerjasama semua anggota tim, menggunakan pola pertahanan berlapis agar daerah sendiri tidak mudah diterobos, menghambat serangan lawan, menggunakan formasi yang kokoh, dan menggunakan pola pertahanan yang mendorong pemain sendiri kembali ke posisinya masing-masing. Berikut ini adalah contoh penerapan pola pertahanan zone marking. Dan yang kelima adalah pola pertahanan kombinasi. Pola pertahanan yang ketiga ini adalah kombinasi antara man to man dan zone marking. Pola pertahanan sepak bola ini tergolong memiliki strategi yang cukup kompleks dan rumit. Strategi ini dilakukan dengan cara pemain menjaga lawan dan tiba-tiba melakukan gerakan pindah tepat. Namun, tugas penjagaan tersebut diserahkan kepada pemain lain yang dekat dengannya. Pola pertahanan ini memerlukan koordinasi yang baik antara pemain satu dengan pemain lainnya. Misalnya, sebuah tim akan melakukan zone marking, namun ada satu pemain, biasanya penyerang, akan melakukan man marking agar bisa memberikan tekanan pada pemain lawan yang sedang menguasai bola. Nah, berikut ini adalah contoh pola pertahanan kombinasi, di mana terlihat para pemain belakang membentuk area zone marking, sedangkan beberapa pemain depan melakukan pressing pada pemain lawan yang sedang menguasai bola. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.